Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita laksanakan daring yang pertama, yaitu daring kimia kelas 10 semester gasal yang akan saya sampaikan sendiri atau disampaikan oleh Bapak Juremi SPD. Untuk materi kimia kelas 10 yang pertama adalah mengenai hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk daring sesi pertama yang akan kita sampaikan adalah hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Hakikat ilmu kimia. Pada pembahasan hakikat ilmu kimia yang kita bahas pertama kali adalah pengertian dari ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi dan struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Manfaat belajar ilmu kimia. Untuk apa kita perlu belajar kimia? Diharapkan yang pertama mengerti berbagai gejala alam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenal kemahiran dan bagaimana para ahli kimia berpikir dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, menjadi bekal untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan kimia, seperti pertanian, kedokteran, farmasi, teknologi kimia, teknologi metalurgi dan perminyakan, bioteknologi, teknologi pangan, dan sebagainya. Kedudukan dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia mempunyai kedudukan penting terhadap ilmu-ilmu lain dan berperan sebagai penghubung antarmuka dengan ilmu-ilmu lain. Contoh, peran ilmu kimia dalam bidang pertanian antara lain pembuatan pupuk kimiawi, pembuatan pestisida, dan sebagainya. Contoh peran kimia dalam bidang farmasi antara lain pembuatan berbagai macam obat, serum, vaksin, cairan infus, dan sebagainya. Contoh peran kimia dalam industri bangunan antara lain pembuatan semen, cat, gipsum, pralon, karpet, plastik, dan sebagainya. Contoh peran kimia dalam industri rumah tangga antara lain pembuatan sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, superpel, pengharum ruangan, dan seterusnya. Seorang peneliti harus selalu mengikuti apa yang disebut dengan metode ilmiah. Apa pengertian dari metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah atau dalam penelitian. Sifat ilmiah. Seorang peneliti harus memiliki sifat ilmiah. Sifat ilmiah yang pertama adalah rasa ingin tahu. Ini ditandai dengan selalu memunculkan suatu pertanyaan, yaitu apa, mengapa, bagaimana. Jadi kalau ada suatu kejadian di sekitar kita, mungkin apa ya yang menyebabkan, atau mengapa bisa seperti itu, bagaimana cara menyelesaikannya, itu adalah sikap ilmiah dari seorang peneliti. Kemudian yang kedua adalah kritis. Sikap kritis ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibandingkan kelebihan dan kekurangannya. Itu yang dimaksud dengan sikap kritis. Yang ketiga adalah terbuka. Sikap terbuka itu dapat dilihat pada kebiasaan
yang mau mendengarkan saran, kritikan, masukan, ya, atau keterangan-keterangan lain yang sifatnya demi kebaikan apa yang sedang diteliti. Itu namanya terbuka. Objektif. Objektif merupakan sifat kebiasaan yang menyatakan apa adanya. Jadi hasil penelitiannya apa, ya itu kita sampaikan apa adanya. Kalau memang hasilnya adalah A, ya kita sampaikan A. Kalau hasilnya B, kita sampaikan B. Yang berikutnya adalah menghargai karya orang lain, ya. Jadi seorang peneliti harus mau menghargai karya orang lain. Nah, hal ini terlihat pada kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain. Ya, kita sampaikan memang itu saya kutip dari penelitiannya si A, atau itu saya ambil dari penelitiannya si B, dan seterusnya. Namanya menghargai karya orang lain. Yang berikutnya, berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini tampak pada kegigihan membela kebenaran fakta dan hasil temuan di lapangan dari hasil penelitiannya. Jadi kalau memang hasilnya merah, ya kita pertahankan merah. Memang hasil penelitian kita hasilnya merah kok. Jangan kemudian kalau di debat oleh orang lain kemudian apa aja ya, tidak boleh begitu, ya. Itu namanya berani mempertahankan kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah menjangkau ke depan, ya. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya demi pengembangan bidang ilmunya. Jadi menjangkau ke depan itu bahwa apa yang diteliti itu nanti mempunyai dampak positif pada perkembangan selanjutnya, ya, pada perkembangan selanjutnya. Jujur adalah bahwa hasil penelitian harus dibuat dengan jujur apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang diteliti. Itu yang namanya jujur. Jadi tidak boleh direkayasa dan seterusnya. Tekun itu artinya tidak mudah putus asa. Kalau misalnya percobaan pertama gagal, ya diulangi yang kedua gagal, diulangi yang ketiga, dan seterusnya. Namanya tekun. Kemudian optimis. Seorang peneliti harus selalu mempunyai perasaan sikap ilmiah yang optimis bahwa apa yang dilakukan nanti akan berhasil. Jangan pesimis, belum sudah pesimis. Apa nanti berhasil ya? Apa nanti gimana ya? Tidak boleh, harus yakin bahwa apa yang diteliti nanti akan memperoleh hasil. Tanggung jawab, sikap berikutnya, ya, tanggung jawab. Tanggung jawab terlihat pada kerja yang sangat serius dan kerja keras, tidak mengenal lelah. Jadi seorang peneliti yang tanggung jawab itu mesti dia tidak mengenal lelah, dia kerja keras. Berikutnya adalah disiplin. Disiplin itu artinya apa yang dilakukan, penelitian yang dilakukan selalu berpedoman pada langkah-langkah metode ilmiah. Yang terakhir adalah teliti, bahwa seorang peneliti harus teliti, harus cermat di dalam mengamati, di dalam melakukan eksperimen, dan seterusnya. Itulah beberapa sikap ilmiah yang perlu ditanamkan kepada diri anak-anak, siapa tahu nanti akan ada yang menjadi peneliti. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah menentukan atau merumuskan masalah. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, ya harus kita tentukan dulu permasalahannya apa, ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka berpikir untuk mengumpulkan data atau keterangan. Jadi kalau misalnya kita menentukan masalahnya adalah bagaimana cara mengubah limbah plastik supaya menjadi bahan bakar, maka Anda harus selalu mencari literatur atau sumber-sumber yang berhubungan dengan plastik dan sumber-sumber yang berhubungan dengan bahan bakar. Ya, kita cari terus melalui studi perpustakaan. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Setelah kita menyusun data-data dari literatur, barulah kita membuat suatu simpulan sementara atau hipotesis. Oh, ternyata berdasarkan data yang ada di literatur bahwa plastik bisa dijadikan sebagai bahan bakar minyak misalnya,
Ya, itu hipotesis sementara. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah melakukan eksperimen untuk menguji hipotesa. Nah, dalam melakukan eksperimen, peneliti harus menentukan variabel penelitian. Ada 3 variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain. Yang kedua adalah variabel tergantung, yaitu variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Yang ketiga adalah variabel kontrol, yaitu variabel yang dikontrol atau dipertahankan dalam setiap eksperimen untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Ini saya berikan contoh dari judul penelitian. Pengaruh suhu atau temperatur terhadap kelarutan gula dalam air. Variabel bebasnya adalah suhu. Jadi misalnya suhu kita buat 50 derajat. Kira-kira kalau kita melarutkan gula 5 gram membutuhkan waktu berapa menit. Kemudian yang kedua suhu 80 derajat. Kalau gulanya 5 gram kira-kira larut dalam waktu berapa menit. Kalau suhunya 100 derajat kira-kira larut dalam berapa menit. Nah, ini namanya variabel bebas. Suhunya ganti-ganti, ya, ganti-ganti. Variabel tergantung yang kedua. Variabel tergantung yaitu waktu. Jadi kalau suhunya 50 derajat larut dalam waktu berapa menit. Kalau suhunya 80 derajat larut dalam waktu berapa menit. Kalau suhunya 100 derajat larut dalam berapa menit. Nah, itu namanya variabel tergantung, ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel kontrol, ya, variabel terkontrol. Nah, variabel terkontrol dalam penelitian ini berarti massa gula dan volume air. Jadi kalau massa gulanya 5 gram ya pada suhu 50 derajat ya 5 gram, volumenya 100 mili misalnya. Kalau pada suhu 80 derajat ya massanya 5 gram, volumenya 100 mili. Pada suhu 100 derajat ya massanya 5 gram, volumenya 100 mili. Kita kontrol, kita buat tetap. Itulah yang disebut dengan variabel kontrol, ya. Nah, untuk langkah metode ilmiah berikutnya yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data hasil eksperimen. Jadi setelah melakukan penelitian, datanya kita peroleh, kemudian kita analisis dan berikutnya kita simpulkan, ya, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah menulis laporan penelitian untuk dipublikasikan. Nah, dalam menulis laporan penelitian itu tidak asal-asalan, harus mengikuti sistematika, ya. Sistematika penulisan laporan hasil penelitian. Bab 1 isinya adalah judul penelitian. Bab 2 adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan itu meliputi latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah atau rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian hipotesis atau hipotesa penelitian, ya. Itu masuk dalam pendahuluan. Kemudian bab 3 adalah landasan teori atau kajian teori. Bab keempat adalah eksperimen atau percobaan. Nah, di dalam eksperimen harus kita cantumkan alat dan bahan, prosedur kerja atau cara kerja, dan hasil penelitian. Kemudian yang bab 5 adalah pembahasan, bab ke-6 adalah kesimpulan dan saran, bab 7 adalah daftar pustaka, bab ke-8 adalah lampiran-lampiran. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa bab 1 sampai dengan bab 3 yaitu judul penelitian, pendahuluan, landasan teori itu yang disebut dengan proposal penelitian, ya. Jadi kalau silahkan buat proposal penelitian itu isinya ya judul, pendahuluan, ya pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan landasan teori. Itu namanya proposal penelitian. Oke, sekarang karakteristik penelitian ilmiah, ya. Karakteristik penelitian ilmiah yang pertama adalah sistematis, ya. Sistematis artinya apa? Bahwa penelitian ilmiah itu harus disusun dan dilaksanakan secara berurut atau secara sesuai dengan urutan langkah-langkah metode ilmiah, ya. Itu yang namanya sistematis. Logis itu artinya masuk akal. Hasil penelitiannya itu masuk akal, dapat diterima oleh
akal sehat atau dapat diterima oleh akal berdasarkan empiris, fakta empiris kan begitu. Yang ketiga adalah empiris ya. Empiris itu bahwa suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau biasa dilakukan dari hasil coba-coba ya, yang kemudian diangkat dalam suatu penelitian, itu namanya empiris. Kemudian yang keempat adalah replikatif. Replikatif itu artinya bahwa penelitian Anda itu bisa atau boleh diteliti oleh orang lain. Jadi kalau Anda meneliti hasilnya A, orang lain boleh meneliti apa yang sudah Anda diteliti itu. Dan kalau memang penelitian Anda valid, maka walaupun diteliti oleh orang lain, ya hasilnya akan tetap sama, yaitu sama dengan A, sama dengan hasil penelitian Anda ya. Itulah yang disebut dengan replikatif ya. Baik, itulah daring sesi pertama yang berisi dua pokok permasalahan, yaitu hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Nah, sekarang untuk tugasnya, untuk tugas hakikat ilmu kimia yang pertama adalah berilah beberapa contoh peran ilmu kimia dalam bidang pertahanan, kemudian pangan, arkeologi, pendidikan, dan kesehatan atau kedokteran. Yang kedua, carilah 5 produk atau 5 kemasan produk yang ada di rumah Anda dan tulis nama kandungan bahan kimia yang ada di dalamnya. Misalnya apa? Pepsodent. Nah, Pepsodent itu kandungan bahan kimianya apa saja? Itu bisa dilihat pada komposisi ya. Deterjen. Itu kandungan bahan kimianya apa? Bisa dilihat di komposisi. Kemasan minuman Marimas misalnya, itu bisa dilihat di komposisi, yaitu kandungan bahan kimianya apa, itu ditulis ya. Cukup 5 produk saja. Syukur-syukur nanti kemasannya difoto, kemudian diberi keterangan kandungan bahan kimia di bawahnya. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas tentang metode ilmiah ya. Yang pertama, buat judul penelitian atau Anda cari judul penelitian di internet. Kemudian Anda tentukan variabel bebasnya apa, variabel tergantungnya apa, dan variabel terkontrolnya apa. Cukup 1 judul penelitian saja. Boleh membuat sendiri, boleh mencari di internet untuk judul penelitian ilmiah. Kemudian tugas yang kedua, buat atau cari contoh proposal penelitian ilmiah. Boleh membuat, boleh mencari di internet tentang proposal penelitian ilmiah ya. Ya, syukur-syukur anak-anak semuanya bisa membuat ya. Kalau bisa membuat maka nilainya pasti lebih baik ya, gitu ya. Nah, untuk tugas itu bisa Anda lihat juga nanti di classroom ya, di classroom nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengirimnya, kemudian nanti dikumpulkan paling lambat kapan dan seterusnya. Itu nanti akan kita sampaikan di classroom, atau mungkin kalau nanti e-learningnya sudah jadi ya kita sampaikan di e-learning ya. Saya kira itu untuk daring pertama kali ini. Jangan lupa untuk bisa di subscribe dan di like untuk video kali ini, dan semoga saja ilmu yang Anda dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita masa depan anak-anakku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.